Ibu, ceritakan tentang cerita Jack dan pohon kacang. Pohon kacang, apakah kita mau membuat sup? Bukan, kita mau... aku tak tahu. Ayo kita cari tahu. Dahulu Jack dan ibunya tinggal di sebuah desa. Mereka miskin tak bisa makan, lalu mereka membuat rencana. Jack, juallah sapi kita, lalu dengan hasilnya kita bisa menemukan lebih banyak tanaman. Saat di pasar menjual sapi, Jack bertemu wanita yang aneh. Halo tuan muda, aku ingin menukarkan kacang ajaibku dengan sapimu. Ini biji kacang ajaib, dia akan tumbuh sampai ke atas langit. Jack pulang ke rumah ibunya dan waktu ibu melihatnya, dia membuang kacang ajaib. Oh Jack, ini hanyalah kacang. Tapi ini kacang ajaibku. Ajaib apanya? Besoknya di tempat biji jatuh, pohon kacang tinggi menjulang. Jack mendaki sampai atas dan temukan kastil di langit. Wow, lihat itu. Tapi saat Jack masuk ke dalam, muncullah raksasa besar. Berjalan dengan besarnya, mengguncang langit dan bumi. V545, kuciu mau anak. Yum, yum, yum. V545, siap atau tidak? Aku datang. Jack sangat ketakutan sehingga dia menyinggol lemari tempat raksasa menyimpan emasnya. Saat raksasa tertidur, Jack kabur membawa emasnya. Dia kembali ke atas, Tapi sebelumnya aku harus berdoa. Kumohon semoga aku tetap aman dari raksasa yang jahat. dia naik ke kastil dan masuk ke dalam. Aha, ini kebanggaan si raksasa. Telur emas dari induk ayam. Raksasa menghitung setidaknya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 apa ya? V545, kuciu mau anak. Yum, yum, yum. V545, siap atau tidak? Aku datang. Jack, cepatlah, Jack pergi. Ups, salah cerita. Jack bergerak sangat cepat. Dia mengambil induk ayam itu. Dia akan mengambil harpa yang bernyanyi, lalu turun pohon. Tapi si raksasa besar terus mengejar Jack. Dia melempar dirinya sendiri ke pohon kacang. Sampai rumah ku ambil kapak, lalu ku potong pohon kacang. Raksasa pun terlempar dan tak pernah ditemukan. Dengan adanya ayam emas itu, Jack dan ibunya bisa hidup lebih baik. Ibu Jack sangatlah bangga dan dia membuat pesta. Harpanya mulai bernyanyi. Jack, kaulah bintang terang. Jack, kaulah bintang. Jadi, apakah mereka membuat sup kacang? Tidak, tapi mereka punya ayam yang bisa mengeluarkan telur emas. Tapi kan giginya bisa rusak kalau memakannya. Waktunya untuk membaca cerita anak-anak. Bagaimana kalau gadis kecil berkerudung merah? Ya, aku akan jadi gadis kecil berkerudung merah. Aku akan jadi serigala jahat. Sepertinya Wuki tidak suka ide itu. Ayo kita mulai ceritanya ya. Ya. Ada seorang gadis berbaju merah yang mau ke rumah neneknya. Nenek sakit di tempat tidur. Ku akan pergi menjenguknya. Ingat, jangan berbicara pada orang asing ya. Baik, Ibu, aku janji. Ibu membawakan makanan, keju lezat kesukaan nenek. Lalu di hutan si gadis bertemu serigala. Halo gadis manis, kau mau kemana? Kamu orang asing kan? Aku seharusnya tidak boleh berbicara. Tapi aku mau ke rumah nenek, bawa keju dan roti lezat. Si gadis
lebih pintar daripada serigala yang lain. Serigala sampai di rumah nenek. Aku akan menyembunyikanmu. Dia sembunyikan nenek di dalam lemari, lalu berbaring di tempat tidurnya. Tolong aku. Nenek menangis. Masuk, nak. Nenek, kenapa? Dan dia masuk. Ku ingin tahu bagaimana kabarmu. Aku baik. Tapi suaranya aneh. Nenek, sejak kapan nenek punya jenggot? Oh. Nenek punya jenggot? Mengapa telinga nenek jadi besar? Mengapa mata nenek juga jadi besar? Mengapa gigi nenek besar sekali? Ya, agar bisa memakanmu. Tidak, 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 tidak. Kamu tidak akan bisa menggangguku. Sebaiknya aku memakanmu sekarang. Tidak, Pemburu mendengarnya, lalu dia menolong gadis kecil. Dia dobrak pintu rumah nenek. Pergi kau, serigala jahat. pergi, pergi, pergi. Kamu serigala jahat. Sebaiknya kamu berhenti mengganggu atau kamu tidak punya teman. Pemburu melepaskan nenek. Si kecil sangat gembira. Aku bicara pada orang asing. Kata si kecil, Aku belajar dari kesalahanku. kata dia. Dia belajar dari kesalahannya. Wow, serigala besar itu pasti juga belajar sesuatu ya. Ya, pasti dia dikirim jauh dan tak pernah kembali. Itu yang akan terjadi pada pengganggu orang. Betul. Jadi apa pelajaran dari cerita ini anak-anak? Jangan biarkan serigala tahu kalau kita punya keju dan... Nah, giliran siapa sekarang yang bercerita? Giliranku, aku mau bercerita tentang singa dan sekumpulan tikus. Maksudmu seekor tikus? Tidak kali ini karena aku mau kalian menjadi sekumpulan tikus itu. Tuan singa yang besar sedang istirahat dan tiga tikus kecil lewat di dekatnya. Tak sengaja si tikus membangunkannya. Oh maaf Tuan singa, aku tak sengaja. Kan ada hukumannya. Oh, maaf, Dek. Aku harap aku tidak menyakitimu. Singa mengangkat cakanya dan mengarahkan pada tikus. Tikus lain ketakutan dan teriak, "Awas! Kumohon Tuan Singa, lepaskan aku. Aku akan membalas kebaikanmu jika kau melepaskanku." Aku akan menjadi sahabatmu. Ku akan membebaskanmu hanya untuk sekarang. Berkumpullah dengan temanmu. Aku akan melupakannya. Oh, terima kasih Tuan Singa. Aku berhutang padamu. Kurasa tak semua singa adalah ancaman. Pergilah. Kamu jadi besar. Jadi singa yang besar itu membebaskan tikus kecil. Oh, menakutkan sekali. Tapi itu bukan akhir ceritanya. Ayo lanjutkan. Ya, lanjutkan. Tarararam, taraparam. Singa sedang berburu dan terperangkap jaring. Tak bisa lepaskan diri. Dia menjadi resah. Dia menggeram sangat keras. Si tikus pun mendengarnya. Apakah itu suara singa temanmu? Dia dalam masalah. Tunggu kuda, singa temanku. Kami akan datang menolongmu. Berperangkap di jaring, singa pun ketakutan. Para tikus membantu Tuan Singa dari dekat. Mereka membuat lubang dan memandu Tuan Singa. Oh, siapa sangka tikus-tikus kecil ini akan membantuku. Kita teman. Bagus sekali tikus. Teman seperti keluarga, keluarga seperti teman. Selalu pegang janjiku, kau bisa andalkan itu. Pelajaran cerita ini adalah persahabatan. Sahabat selalu ada
Jadi ini adalah cerita tentang singa yang terperangkap? Bukan, ini cerita tentang persahabatan dan kebaikan. Iya, itu betul. Dan selalu ada untuk teman kalian. Ya, itu betul. Aku rasa ini giliranku bercerita. Oh, bolehkah kami ikut? Tentu, aku butuh 3 pemeran kambing. Archie, Luka, kamu mau ikut? Yeay! Ayo ceritakan tentang 3 kambing Billy. 3 kambing Billy pergi ke bukit untuk makan rumput segar. Mereka makan sepanjang hari sampai rumputnya habis semua. Lihat itu. Wow, rumput segar. Di seberang sungai 3 kambing Billy melihat banyak rumput segar. Lewat jembatan kau akan sampai, tapi awal ada raksasa. Oh, tidak! 3 kambing Billy sangat takut pada raksasa, tapi mereka juga sangat lapar. Kambing yang paling kecil tidak bisa menahan diri. Dia pergi. Ku mungkin takut tapi ku lapar. Lihat banyak rumput baru. Ku akan menyeberang jembatan. Dia mungkin kecil tapi dia mencobanya. Saat si kambing kecil berjalan di atas jembatan, raksasa menghadang. Dan dia bilang, Siapa kamu berjalan di atas jembatanku? Kau tak akan bisa melewatiku karena aku akan memakanmu. Aku raksasa bermata kuning dengan gigi tajam dan cakar panjang. Akan kumakan siapapun yang lewat jembatan. aku hanyalah bayi kambing yang kurus dan kecil. Pasti tak enak kalau kau makanku, tapi kakakku akan lewat sebentar lagi. Dia badannya lebih besar. Wah, baiklah, kau boleh lewat kambing kecil. Kambing kedua mulai berjalan untuk lewat di jembatan, tapi raksasa datang menghadang. Ini dia makanan lezat. Aku raksasa bermata kuning dengan gigi tajam dan cakar panjang. Akan kumakan siapapun yang lewat jembatan. Siapa itu yang lewat jembatanku? Aku raksasa. Aku akan makan rumput yang ada di seberang jembatan, Kau tak boleh lewat. kata raksasa. Ku akan memakanmu. Lihat aku, badanku kurus, tak ada lemak sama sekali. Tapi kakakku akan lewat sebentar lagi, dia lebih gendut. Oh, baiklah. Kau boleh pergi. Aku akan menunggu kakakmu. Jadi si raksasa mengizinkan kambing kedua pergi. Dia menunggu kambing yang paling besar dan lezat untuk lewat. Ini tidak baik. Di seberang sana kambing paling besar siap menyeberang jembatan. Siapa itu lewat jembatanku? Aku pilih si kambing yang paling besar. Kau Aku monster. bukan monster. Aku raksasa bermata kuning dengan gigi tajam dan cakar panjang. Akan kumakan siapapun yang lewat jembatan. Mana tepuk tangannya? Aku sangat lapar. Ku mau makan rumput di sana dengan 2 saudaraku. Berani-beraninya kau melewati jalanku. Tandukku akan melawanmu. Shoo! Dengan begitu, Billy si kambing besar menyerang raksasa itu. Raksasanya sampai jatuh dari jembatan dan mereka tidak pernah melihatnya lagi. Aku berkumpul dengan saudaraku, makan rumput sampai gendut. Aku mengelabui raksasa itu dengan sebuah rencana. Bagaimana menurutmu? Bagaimana